Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai, apa kabar? Alhamdulillah, Allah Ta'ala berikan kepada kita kesehatan, berikan kepada kita panjang umur. Ini adalah nikmat yang harus kita syukuri, dan nikmat yang lebih besar dari itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam, yang semoga Allah Ta'ala jadikan kita istiqomah di atasnya. Semoga Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Islam, agama yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita, Allah Ta'ala turunkan untuk kebahagiaan manusia, agar selamat dari berbagai bencana, baik bencana di dunia maupun bencana di akhirat. Islam agama yang mengarahkan manusia agar hidup bahagia di dua negeri, negeri dunia maupun negeri akhirat. Maka jalan-jalan menuju kebaikan ditunjukkan, serta jalan-jalan yang bisa mengarah kepada kebinasaan juga ditunjukkan. Siapa yang menempuh jalan menuju kebahagiaan dan dia meninggalkan jalan-jalan menuju kesengsaraan, niscaya dia akan mendapatkan kebahagiaan tersebut. Di antara jalan yang mengantarkan kepada kebinasaan, itulah yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini, itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai thalathu muhlikat, tiga perkara yang membinasakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara ketiga perkara yang membinasakan, kata beliau, fa ammal muhlikat fasukhun muta' wa hawan muttabi' wa ijabul mar'i bi nafsihi. Tiga perkara yang membinasakan itu adalah kikir yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan seseorang yang kagum terhadap diri sendiri. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari ketiganya. Kikir yang ditaati, yang menyebabkan manusia terjatuh dalam kekikiran adalah karena kecintaan kepada dunia. Saking cintanya kepada harta, maka dia menjadi orang yang kikir. Dan kecintaan kepada harta ini
perkara yang nyata dan Allah Ta'ala sebagai saksinya. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang besar. Karena cintanya manusia kepada harta itulah, maka jatuh dia dalam kekikiran, sayang untuk menginfakkan hartanya. Terbebas dari kekikiran yang paling rendah apabila dia mau membayar zakatnya. Apabila kita mau mengeluarkan zakat wajib kita, misalnya punya 85 gram emas, dikeluarkan 2,5%-nya, maka kita terbebas dari sifat kikir yang paling rendah. Belum lagi dikatakan sebagai pemurah, belum lagi dikatakan sebagai dermawan. Ini kalau mengeluarkan zakat yang telah Allah Ta'ala wajibkan, dia bebas dari sifat kikir. Tetapi dia masih paling rendah tingkatannya. Adapun yang lebih dari itu, maka dia menjadi orang yang berderma. Setiap kali orang membutuhkan, dia berikan. Ini yang lebih tinggi dari yang pertama. Yang lebih tinggi dari itu, mereka mengambil separuh hartanya untuk kebutuhannya, separuhnya lagi diinfakkan di jalan Allah Ta'ala. Dan yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri, atau istilah agamanya disebut dengan ithar. Seperti kisah yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ithar. Jadi ada tamu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak punya sesuatu yang digunakan untuk menyuguh tamunya. Maka Nabi menemui sahabat, siapa di antara kalian yang di malam hari ini mau menerima tamu saya? Salah seorang sahabat mengatakan, saya ya Rasulullah. Kemudian sahabat ini lari pulang menemui istrinya. Lalu dia bertanya kepada istrinya, adakah sesuatu yang bisa dihidangkan untuk tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dijawab oleh istrinya, tidak ada, kecuali sedikit makanan yang kita persiapkan untuk anak kita. Apa kata sahabat ini? Lalaikan anak kita dari makanan tersebut, nina bobokan dia. Nanti kalau datang tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidangkan makanan itu di hadapannya. Lalu engkau pura-pura betulkan lampu dan kamu padamkan. Aku akan pura-pura makan biar dia lahap menikmatinya. Datang tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut ke rumah sahabat ini. Anaknya yang belum makan ditidurkan. Dan itu tidak mudah menidurkan anak yang lagi lapar. Anak kenyang aja suruh tidur susah, apalagi anak lagi dalam keadaan lapar, disuruh tidur dia. Setelah tidur, baru dihidangkan itu makanan di hadapan tamu. Sedikit makanan jatah anaknya. Kemudian zaman dulu lampunya terbuat dari minyak, lampu minyak. Pura-pura dibetulkan, kemudian ditiup, padam. Akhirnya tamunya makan dengan lahap, tuan rumah pura-pura saja dia makan. Mungkin dia keluarkan suara dari mulutnya, laknya orang mengunyah makanan, padahal dia tidak makan. Maka malam hari itu, sahabat ini tidur dalam keadaan lapar, istrinya juga lapar, anaknya juga lapar, tapi tamunya tidur dalam keadaan kenyang. Pagi hari di subuh hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapanya sahabat ini dengan mengatakan, wahai fulan, sesungguhnya Allah kagum dengan perbuatanmu semalam. Sesungguhnya Allah Ta'ala kagum dengan perbuatanmu semalam. Rasulullah tidak hadir tatkala terjadi kejadian yang menakjubkan itu, tetapi wahyu min Rabbil Alamin. Rasulullah tahu dan memberikan kabar gembira kepada sahabat ini. Dia mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Inilah tingkat kedermawanan yang paling tinggi, ithar.
mengutamakan orang lain daripada dirinya. Bandingkan kita dengan mereka. Umumnya zaman sekarang orang bakhil, orang pelit. Di rumahnya ada sepeda yang nggak pernah dipakai. Begitu temannya main, sepeda nggak dipakai pak? Enggak, pakai itu. Takut diminta. Demikian juga motor, nggak pernah dipakai. Saudaranya datang, dia tidak mau berikan kepada mereka. Yang bekas saja dia mau dia berikan, apalagi yang baru. Maka ini akhlak-akhlak yang kurang baik, yang tidak baik. Hendaknya kita sedekahkan selebih dari apa yang kita butuhkan. Kenapa bakhil? Ini menyebabkan kebinasaan? Iya. Binasa buat dirinya, binasa buat orang lain. Orang kalau bakhil, punya rumah besar sekalipun, dia bakhil, dia tidak mau bayar pembantu untuk membersihkannya. Dia mau bersihkan sendiri. Apa yang terjadi? Dia lelah dan capek mengurus rumahnya yang besar. Karena bakhil tidak mau bayar karyawan. Punya mobil bagus di Jakarta tapi nggak mau bayar supir, macet. Akhirnya dia lelah, capek di jalan. Mereka yang miskin, yang naik angkot bisa tidur di angkot, dia yang bawa mobil sendiri mana bisa dia tidur. Kebinasaan dia akan rasakan. Seorang istri minta cerai dari suaminya gara-gara kebakhilan suaminya. Di sebuah tempat diceritakan seorang suami yang kaya, istrinya dijatah sebulan 15 gelas beras. Beras ditaker 15 gelas, tidak boleh lebih. Sebulan, 2 bulan masih sabar, lama-kelamaan tidak sabar istrinya dan berujung minta perceraian. Pelit. Seorang muslim harus dermawan, tidak boleh bakhil. Bakhil kalau diperturutkan, lihat, bukan hanya kepada orang lain dia bakhil, kepada istrinya, kepada anaknya juga bakhil. Sedangkan Islam mengajarkan kita dermawan, kita pemurah, walaupun tidak berlebih-lebihan. Lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Saudaraku kaum muslimin yang saya cintai, kebakhilan telah menimpa orang-orang terdahulu dengan kebinasaan seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan mengenai 3 orang manusia yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu si botak, si belang dan si buta. Nabi ceritakan bagaimana bakhil akhirnya binasa. 3 orang ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali malaikat datang menemui si botak, orang yang kepalanya botak dari Bani Israel. Wahai fulan, kata malaikat, perkara apa yang paling kamu sukai? Orang itu menjawab, aku ingin agar Allah berikan kepadaku rambut yang bagus dan hilang dariku apa yang membuat manusia jijik kepadaku. Maka diusap oleh malaikat kepalanya, kemudian rambutnya menjadi bagus. Lalu malaikat bertanya kepadanya, harta apa yang paling kamu sukai? Dia menjawab, onta. Maka didatangkan kepadanya seekor onta yang bunting. Lalu didoakan, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahimu pada onta ini. Maka si botak yang rambutnya sudah bagus, dia memiliki onta yang berkembang biak, jadi selembah onta. Kemudian malaikat ini datang kepada orang yang belang, yakni kulitnya belang-belang, dan bertanya, wahai fulan, perkara apa yang paling kamu sukai? Dia jawab, aku ingin kulit yang mulus, kulit yang bagus dan hilang dariku apa yang membuat manusia jijik kepada aku. Diusap kulitnya, kemudian menjadi mulus dan bagus. Lalu malaikat bertanya, harta apa yang paling kamu sukai? Dia jawab, aku senang dengan sapi. Maka didatangkan kepadanya seekor sapi yang bunting dan didoakan, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahimu pada sapi ini. Maka si belang kulitnya menjadi mulus dan sapinya berkembang biak,
sehingga menjadi selembah sapi. Jadi orang kaya. Kemudian yang ketiga, si buta. Malaikat datang kepada si buta dan bertanya, "Wahai fulan, perkara apa yang paling kau sukai?" Dia menjawab, "Aku ingin agar Allah mengembalikan penglihatanku sehingga aku bisa melihat manusia." Maka diusap wajahnya dan dia pun bisa melihat. Lalu ditanya, "Harta apa yang paling kamu sukai?" Dia jawab, "Kambing." Maka didatangkan kepadanya seekor kambing bunting, lalu didoakan, "Barakallahu laka fiha." Semoga Allah memberkahimu dalam kambing tersebut. Sehingga berkembang biak kambingnya menjadi selembah kambing. Si botak sudah menjadi orang yang bagus rambutnya dan punya selembah onta. Si belang sudah bagus mulus kulitnya dan dia punya selembah sapi. Si buta pun sudah bisa melihat dan dia punya selembah kambing. Tetapi ini semua adalah ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah malaikat, pura-pura menjadi pengemis yang botak kepalanya, lalu datang kepada si botak yang sekarang sudah bagus rambutnya. Apa katanya? "Saya ini orang miskin, terputus perjalananku. Aku tidak sanggup melanjutkan perjalanan ini di hari ini kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian pertolonganmu. Demi Zat yang telah memberikan kepadamu rambut yang bagus, harta yang banyak, aku minta seekor onta saja agar aku bisa melanjutkan perjalananku." Dijawab oleh si botak yang rambutnya sudah bagus, "Harta saya memang banyak, tetapi kebutuhan saya juga banyak." Dia tidak mau memberi. Itulah orang kaya yang bakhil. Kalau ada orang datang minta kepadanya, dia bilang, "Lagi banyak pengeluaran." Itu mohon maaf. Itu. Ada nggak di sini yang begitu? Ya? Mana orangnya? Jadi sayang sekali untuk mengeluarkan hartanya. Kemudian pengemis ini mengatakan, "Kayaknya saya kenal kamu. Bukankah kamu dulu kepalanya botak, orang jijik kepadamu, dan kamu dulu miskin, tidak punya harta?" Apa katanya? "Innama warathu hadzal mal kabiran an kabirin." Sesungguhnya aku ini kaya adalah warisan dari bapak moyangku. Sombong dia, lupa diri dia. Orang kalau udah kaya biasanya begitu, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata pengemis ini yang aslinya malaikat mengatakan, "Kalau engkau bohong, engkau akan kembali seperti semula." Padahal doanya malaikat makbul. Orang ini kembali seperti semula, botak lagi dan miskin lagi. Itulah kehancuran. Karena bakhil, dia binasa. Kemudian datang malaikat ini kepada si belang, pura-pura menjadi pengemis yang belang kulitnya. "Saya ini orang miskin, terputus perjalanan pada hari ini. Aku tidak bisa menyampaikan perjalananku kepada tujuan kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian pertolonganmu. Demi Zat yang telah memberimu kulit yang mulus, harta yang banyak, aku minta seekor sapi saja agar aku bisa melanjutkan perjalananku." Si belang ini menjawab persis seperti jawaban si botak. Jadi dengan mengatakan, "Harta saya memang banyak, tetapi kebutuhan saya juga banyak." Lagian ini pengemis juga keterlaluan. Minta sapi. Gitu. Coba zaman sekarang ada pengemis, "Pak, minta sapinya Pak satu." Tentu nggak dikasih. Tapi itu ujian. Sapi berapa juta? 16 juta. "Pak, 16 juta Pak." Gitu. Pengemis apaan ini? Dia mengatakan, "Harta saya banyak, tetapi kebutuhan saya juga banyak." Malaikat itu pun mengatakan, "Kayaknya saya kenal kamu. Bukankah kamu dulu kulitnya belang-belang, manusia jijik kepadamu, kemudian Allah memberikan kepadamu kulit yang mulus, dan Allah Ta'ala memberikan kepadamu harta?" Dia pun mengatakan, "Innama warathu hadzal mal kabiran an kabirin." Sesungguhnya aku mewariskan harta ini adalah dari bapak moyangku.
Jadi keturunan orang kaya saya ini. Maka malaikat ini mengatakan, in kunta kadziban fasayyarakallahu kama kunta. Kalau engkau dusta, engkau akan kembali lagi seperti semula. Dan dia dusta. Maka kembali lagi kulitnya belang-belang dan kembali miskin lagi. Lihatlah di dunia ini, sering kita saksikan teman kita, tetangga kita, kawan kita, saudara kita yang tadinya miskin kemudian naik jadi orang kaya, tetapi sombong, bakhil, akhirnya jatuh, bangkrut, nggak punya apa-apa kecuali tempat yang dia tempati. Terjual, yang di sini terjual, yang di sana terjual, semuanya. Ini semua yang kita saksikan, yang kita lihat, hendaknya dijadikan pelajaran buat kita. Kalau lagi kaya jangan bakhil, kalau lagi kaya jangan sombong. Bagi-bagikan itu harta. Bagi-bagikan itu harta. Sebab harta yang dibagi-bagikan tidak akan habis. Nabi SAW yang mengatakan, ma naqasa malun min sadaqah. Tidak akan berkurang harta dengan sebab sedekah. Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan, anfik ya ibn Adam yunfik alaik. Infak wahai anak Adam, akan diinfakkan kepadamu. Orang yang dermawan, niscaya hartanya tidak akan habis-habisnya. Orang kaya yang dermawan itu duitnya kayak tisu. Duitnya kayak apa? Kayak tisu. Dicabut keluar lagi, dicabut keluar lagi, nggak habis-habis. Orang kaya yang dermawan tuh kasih duitnya nggak habis-habis. Ada aja rizkinya. Tapi kalau antum yang bakhil, hartanya kayak kumis, duitnya kayak kumis, dicukur, itu tumbuh tapi lama nungguinnya, pelit masalahnya. Orang kaya hartanya seperti itu, dikasih. Orang kaya yang dermawan. Seperti contoh yang ketiga dalam hadis tadi, si buta. Datang pengemis itu kepada si buta dan mengatakan, saya ini orang miskin, terputus perjalanan, tidak bisa melanjutkan perjalananku pada hari ini kecuali dengan pertolongan Allah dan pertolonganmu. Demi zat yang telah memberimu mata yang bagus, harta yang banyak, aku minta seekor kambing saja agar aku bisa melanjutkan perjalananku. Apa kata si buta yang sudah melihat? Aku dulu buta, kemudian Allah mengembalikan penglihatanku. Dan aku dulu miskin, kemudian Allah Ta'ala memberikan kepadaku harta yang banyak. Ambil yang kamu butuhkan, sisakan yang kamu tidak butuhkan. Demi Allah, aku tidak akan membebanimu dengan hutang. Jadi butuh kambing berapa, silakan bawa. Yang nggak dibutuhkan, tinggalkan. Dan nggak ngutang, cuma-cuma. Ini orang dermawan luar biasa. Ibaratnya dia lagi jaga toko, kasir, orang banyak beli, dilaci duitnya banyak. Begitu datang, Pak, nggak punya ongkos Pak, saya minta. Diambil lacinya, ambil yang kamu butuhkan. Pak Ustadz bisa nggak begitu? Ambil yang kamu butuhkan, sisakan yang kamu tidak butuhkan. Masya Allah. Jangankan laci, dompet aja belum pernah. Dibuka dompetnya pengemis, silakan ambil. Itu. Mau gambar Patimura, mau gambar. Mungkin kalau kita mau latihan, boleh begitu. Ya, pengemis di jalan, Pak, minta Pak, bongket dompet kita, buka, silakan Pak ambil Pak. Gitu. Tapi udah dipilihin 2000-an semua. Demikian kedermawanan si buta tadi. Kedermawanan si buta. Apa kata malaikat? Sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu. Aku menguji kalian. Allah ridho kepadamu dan murka kepada kedua temanmu. Allah ridho kepadamu dan Allah murka kepada dua temanmu. Maka
si buta yang sudah melihat matanya ini, dia terus hartanya langgeng, hartanya tidak habis-habis karena kedermawanannya. Jadilah orang yang dermawan, niscaya awet hartanya, niscaya berkah hartanya. Dan kisah mengenai kedermawanan ini banyak. Dikisahkan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kisah Bani Israel yang berjalan di tengah padang pasir. Kemudian dinaungi oleh awan, Dari awan itu terdengar sirami kebun si fulan. Sirami kebun si fulan. Awan itu turun menjadi hujan. Kemudian airnya mengalir seperti ular. Kemudian diikuti oleh orang ini, Ternyata air itu menuju ke sebuah kebun yang di sana pemiliknya sedang memindahkan air ke kebunnya dengan skopnya. Dipindahin air ke kebunnya. Orang ini bertanya, "Wahai fulan, siapa namamu?" Dijawab, "Nama saya fulan." Persis seperti yang disebutkan di awan. Kemudian dia bertanya, "Apa amalanmu?" Orang itu bertanya, "Kenapa engkau mengatakan seperti itu?" "Karena aku tadi mendengar suara di awan, sirami kebun si fulan, disebut namamu. Kemudian dari awan itu turun hujan, dan ini dia airnya mengalir ke kebunmu." Orang ini menjawab, "Kalau itu yang kamu tanyakan, tidaklah aku memperhatikan kebun ini, yang mengurusnya dan memamernya, kecuali hasilnya aku bagi jadi 3. Sepertiga aku sedekahkan, sepertiga untuk keluarga, dan sepertiga aku siapkan untuk mengurus kebun ini." Jadi setiap panen dibagi dari 3, sepertiganya disedekahkan. Inilah rahasia kenapa kebun-kebun orang lain kering, semata kebun dia terus datang air. Hanya kalau antum gajian sebulan 30 juta misalnya, itu. Amin apa? Amin aja males. Gajian sebulan 30 juta. Banyak apa kecil? Kecil 30 juta. 30 juta itu sedikit. Bisa nggak 30 juta bangun masjid? Belum bisa. Kecuali di Irian Jaya mungkin. Maka gaji yang 30 juta, 10 jutanya buat sedekah, 10 juta buat istri, 10 juta lagi untuk mengembangkan usahanya. Yang seperti itu akan terus mengalir. Jangan jadi orang pelit, jangan jadi orang bakhil, karena kebakhilan justru akan membinasakan. Yang kedua, yang menyebabkan kebinasaan adalah hawan muttabi', hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu yang diikuti. Sebelum kita membahas mengenai hawa nafsu yang diikuti, maka perlu dibacakan ayat-ayat Al-Quran yang mengajarkan kepada kita untuk dermawan. Karena orang yang bakhil justru akan menyengsarakan dia. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Quran surat Ali Imran ayat 180. Janganlah mengira orang-orang yang bakhil dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka dari karunia-Nya itu baik bukan mereka, itu baik buat mereka. Jangan kira harta yang Allah Ta'ala berikan kepada kita lalu kita simpan itu baik buat kita. Jangan kira itu. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, akan dikalungkan apa yang dia bakhilkan itu nanti di hari kiamat. Ini hartanya akan diserupakan menjadi ular yang botak kepalanya. Ular yang botak kepalanya karena banyak racunnya sehingga kulitnya terkelupas. Lalu dia akan menggigit dia sambil mengatakan, "Ana maluk, ana kanzuk." Aku hartamu, aku simpananmu. Jangan kira kalau kita kaya numpuk-numpuk harta itu baik. Enggak. Mati kita
akan menjadi ular yang melilit kita nanti di hari kiamat. Dan kisah mengenai orang bakhil sengsara itu udah banyak. Seorang ustadz menceritakan dia punya teman katanya kaya raya. Kaya raya. Sehingga ketika diajak ke rumahnya, itu Masya Allah, lantainya itu luas, pakai marmer selembar, nggak potong-potong marmernya, luas, nggak pakai sambungan. Belinya di mana itu nggak tahu. Itu marmer seperti itu. Ada musolanya juga, ada kolam renangnya juga. Mobilnya ada 8 atau berapa. Nah, begitu keluar istrinya juga cantik. Karena yang cantik di dunia itu istrinya 3 orang. Pertama istri pejabat, biasanya cantik. Yang kedua istrinya orang kaya, biasanya apa? Cantik. Dan yang ketiga istrinya ustadz. Kalau ustadz di sini nggak cantik berarti nasib ya. Orang itu kaya, umurnya 38 tahun tapi belum punya anak. Dan qadar Allah kena penyakit komplikasi meninggal. Yang lebih menyedihkan, si ustadz ini cerita, istrinya yang cantik itu nikah dengan supirnya. Berarti selama ini dia mengumpulkan harta, yang menikmati siapa? Supirnya. Mobilnya 8, yang make supirnya. Istrinya cantik juga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia dikubur sedang ditanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana kamu dapatkan hartamu, kemana kamu belanjakan? Sementara ahli warisnya di dunia sedang bersenang-senang. Makanya doa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali wa aghfirli. Ya Allah, perbanyaklah hartaku, perbanyaklah anakku, berkahilah untukku apa-apa yang kau berikan kepadaku, panjangkanlah hidupku untuk taat kepadamu, baguskanlah amalku dan ampunilah dosa-dosaku. Sudah hafal doa itu? Allahumma bersama, aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali wa aghfir li. Ya Allah, perbanyaklah hartaku, perbanyaklah anakku, dan berkahilah untukku apa-apa yang kau berikan kepadaku. Panjangkanlah hidupku untuk taat kepadamu. Baguskanlah amalku dan ampunilah dosa-dosaku. Amin. Itu dia. Nabi mengajarkan kepada kita doa minta banyak anak, doa minta banyak harta, tetapi ditambahkan wabarikli fima a'taitani, dan berkahilah untuk siapa? Untukku apa yang kau berikan kepadaku. Ada orang yang banyak hartanya berkah, tapi berkahnya bukan buat dia. Berkah buat istrinya, berkah buat anaknya, berkah buat saudara-saudaranya, berkah mereka menikmati, tetapi buat dia tidak berkah. Yani dia tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Maka doanya wabarikli fima a'taitani, berkahilah untukku apa-apa yang kau berikan kepada aku. Termasuk orang yang paling menyesal nanti di hari kiamat, orang yang punya banyak harta tapi enggak rajin infak, tidak mau sedekah. Begitu dia meninggal dunia, ahli warisnya rajin sedekah, yang dapat pahala ahli warisnya. Sebab kalau sudah diwariskan, ini menjadi milik ahli waris, bukan lagi milik yang meninggal, kecuali anaknya mau bersedekah atas namanya. Maka kalau jadi orang kaya, berkah untuk diri kita, berkah untuk diri kita, kemudian baru untuk yang lainnya.
Orang yang bakhil diingatkan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-34 35, walladzina yaqnizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yukhma 'alayha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, berilah kabar gembira dengan azab yang pedih. Berilah kabar gembira dengan azab yang pedih, yaitu di hari dipanaskan emas dan perak itu di neraka jahanam, lalu disetrikakan di dahinya, di lambungnya, di punggungnya. Emas, perak yang enggak diinfakkan, yang enggak dibelanjakan, enggak dizakati, dipanaskan nanti di hari kiamat, ditempelkan di dahinya, di lambungnya, di punggungnya, sambil dikatakan hadza ma kanastum, inilah yang kamu simpan-simpan li anfusikum, untuk dirimu, fadzuku ma kuntum taknizun, rasakan apa yang kamu simpan-simpan itu, rasakan apa yang kamu simpan-simpan itu. Maka tempat penyimpanan yang paling baik adalah kotak amal di masjid. Itu. Kalau antum punya duit, simpan di kotak amal. Bunganya berapa persen? 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Dan enggak mungkin bisa hilang. Enggak mungkin bisa hilang. Jangankan orang lain, kita sendiri nyolong susah. Enggak bisa ngambil lagi. Ini berikan kepada fakir miskin. Diajarkan kita untuk memperbanyak sedekah, berikan kepada fakir miskin. Bikin orang miskin itu gembira. Orang yang bawa gerobak, ada di gerobak itu istrinya, ada di gerobak itu anaknya. Pernah lihat? Berikan kepada dia. Bukan 10.000, bukan 5.000. Kasih misalnya 500.000. Itu kasih. Begitu dia pegang, Pak, itu dia nggak bisa ngomong apa-apa, cuma teriak Pak, berbinar-binar wajahnya, bingung dia mau ngomong apa, nggak percaya. Itu doa dari mereka, walaupun dia cuma bilang seperti itu. Kasih kesenangan, kasih tahu, artinya solat, jangan cuma cari dunia, ingatkan agar mereka beribadah. Atau kasih alamat pengajian, nah, itu. Datang, masjid apa ini? Kasih alamat sini, datang. Nanti bapak setiap datang dapat 50.000. Insya Allah dia ngajak teman-temannya yang banyak. Jangan jadi orang yang bakhil. Bakhil terhadap harta akan membuat sengsara orang-orang yang menjadi pelakunya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan hartanya menjadi api neraka yang membakarnya. Kemudian baru kita masuk kepada yang kedua, yaitu hawan muttabi, hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu yang diikuti akan menyebabkan manusia terjatuh ke dalam kebinasaan. Lihatlah Fir'aun, lihatlah Namrud. Tidaklah mereka itu tahu Nabi Musa adalah nabi, dilemparkan tongkat jadi ular yang bisa mengalahkan tukang sihirnya. Tahu Musa itu seorang nabi. Oleh karena ketika ditenggelamkan di laut, Fir'aun mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Tapi kenapa dia tetap tidak mau mengikuti ajakan Nabi Musa? Tidak lain karena hawa nafsu yang diperturutkan. Hawa nafsu yang diperturutkan membuat orang terjatuh dalam kekafiran. Begitu juga Namrud, ketika patung-patungnya dihancurkan oleh Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, dihancurkan oleh Ibrahim, disisakan satu patung yang paling besar. Ketika Namrud memanggil Ibrahim, didatangkan di hadapannya, ditanya, wahai Ibrahim, siapa yang menghancurkan patung-patung itu?
Kata Nabi Ibrahim, tanya aja sama patung yang paling gede. Kata Namrud, bagaimana mungkin saya bicara dengan patung? Kalau engkau tidak bisa bicara dengan patung, patung itu enggak bisa bicara, kenapa kamu sembah? Terdiam Namrud, enggak bisa punya jawaban. Tetapi apakah dengan itu kemudian Namrud mengikuti ajaran Nabi Ibrahim? Jawabannya tidak. Karena hawa nafsu yang diperturutkan justru malah disuruhnya dibuat api unggun dan dibakarnya Ibrahim. Hawa nafsu kalau sudah diperturutkan, kebenaran telah nampak di hadapannya, tetap dia tidak mau menerimanya. Tetap dia tidak mau menerimanya. Bahkan dibakar, tidak hangus Ibrahim, selamat. Masih juga dia tidak mau menerima bahwa itu adalah mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Ibrahim. Diusirnya Nabi Ibrahim. Oleh karenanya kebanyakan ahlul bid'ah yang ada di akhir zaman, dia tidak mau mengikuti sunnah karena mengikuti hawa nafsu. Ketika dikatakan bahwa amalan yang kamu kerjakan selama ini tidak ada dalil dari Al-Quran, tidak ada dalil dari As-Sunnah, mereka mengatakan benar, memang tidak ada dalil. Ya kalau tidak ada dalil namanya bid'ah. Iya memang bid'ah tapi hasanah. Gitu. Jadi tetap tidak mau meninggalkan. Memang betul ini bid'ah tapi bid'ah hasanah. Demikian seterusnya. Maka mengikuti hawa nafsu akan menjadi penyebab manusia terjatuh ke dalam kebinasaan. Tahu jilbab itu wajib. Allah Ta'ala yang turunkan ayatnya. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin dzalika adna ayurafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurar rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu dan kepada wanita-wanita kaum mukminin, hendaknya mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu lebih mudah untuk dikenal dan mereka tidak akan diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tetapi berapa banyak orang yang tahu bahwa jilbab itu wajib, Allah Ta'ala perintahkan, tetap saja dia keluar rumah tidak memakai busana muslimah. Apa penyebabnya? Mengikuti hawa nafsu. Bahkan mungkin diantaranya istri kita keluar rumah, ngejar tukang sayur, tidak pakai kaos kaki, tidak pakai lengan panjang. Gak apa-apa, cuma tukang sayur. Emang tukang sayur apamu? Asik dia ngobrol sama tukang sayur. Hawa nafsu yang diperturutkan. Demikian juga orang yang tahu, misalnya jenggot itu wajib, dia tetap dicukur jenggotnya. Tahu rokok itu haram, tetap saja dia menghisap rokok. Semua itu penyebabnya karena mengikuti hawa nafsu. Kebinasaan akan menimpa orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Semua dosa yang dilakukan oleh kita, karena tidak ada seorang pun dari kita yang tidak berdosa. Semua kita pasti punya dosa. Itu kita kerjakan, kita lakukan, penyebabnya adalah karena mengikuti hawa nafsu. Oleh karenanya kita selalu dianjurkan suruh berdoa. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tasba, wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak pernah khusyuk. Wa min nafsin la tasba, dari hawa nafsu yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dari doa yang tidak dikabulkan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ketiganya. Jangan sampai nafsu itu diperturutkan. Tapi nafsu hendaknya dikendalikan, hendaknya disalurkan di tempat yang halal. Tidak boleh memperturutkannya karena kebinasaan ada di ujung perjalanannya. Kemudian yang ketiga yang bisa menyebabkan manusia itu binasa adalah i'jabun nafsi, i'jabul mar'i bi nafsihi. Manusia itu kagum terhadap dirinya sendiri. Kalau sudah mulai kagum terhadap dirinya sendiri, maka dia akan binasa. Dia akan meremehkan nasihat dari orang lain. Dia tidak mau mendengar omongan orang lain. Dan keadaan yang seperti ini telah dialami
oleh generasi yang pertama sampai yang terakhir dari umat manusia. Kekaguman kepada diri sendiri, tidak mau mendengar nasihat walaupun datang dari seorang nabi. Kekaguman kepada diri sendiri, tidak mau mendengar nasihat walaupun datangnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau sudah demikian keadaannya, maka kebinasaan ada di hadapannya. Inilah 3 perkara yang bisa membinasakan. Pertama adalah bakhil, yang dituruti. Yang kedua hawa nafsu, yang dituruti. Dan yang ketiga kagumnya seseorang terhadap diri sendiri. Kita nggak boleh kagum terhadap diri sendiri. Kenapa? Sekalipun misalnya sekarang kita ini hebat, itu jadi orang yang beriman, jadi orang yang bertakwa, kita nggak tahu akhir hidup kita. Itu yang menyebabkan kita nggak boleh sombong. Itu yang menyebabkan kita nggak boleh angkuh, tidak boleh ujub, karena kita tidak tahu akhir hidup kita. Semoga kita matikan dalam keadaan husnul khatimah. Orang yang ujub kadang menyepelekan orang yang banyak maksiat, banyak dosa, yang ibadahnya seperti kita. Padahal kita tidak tahu, bisa jadi orang-orang yang tadinya banyak maksiat, banyak dosa, kemudian di akhir hidupnya dalam keadaan dia bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kalau begitu kita memikirkannya, maka kita akan diobati dari sifat ujub, kagum kepada diri sendiri. Berapa banyak orang yang tadinya Masya Allah yang kerok di kampungnya, tapi begitu dia sedang menunaikan ibadah haji, dia meninggal di Mekah sana, mati dalam keadaan mengenakan baju ihram, mati dalam keadaan beribadah. Sementara kita yang mungkin merasa diri kita sudah banyak ibadahnya, kita nggak tahu matinya dalam keadaan beribadah itu yang kita minta kepada Allah, atau mungkin mati dalam keadaan berbuat sia-sia. Na'udzubillah. Kita tidak tahu akhir hidup kita. Ini obat biar kita nggak ujub, biar kita nggak sombong, biar kita nggak memastikan diri kita surga. Kadang kita kalau melihat orang yang belum ngaji atau mungkin ahlul bid'ah, calon-calon neraka nih. Dari mana engkau tahu dia calon neraka? Orang yang mati di medan perang saja tidak bisa kita pastikan mati syahid. Ketika ada orang yang hebat sekali dalam medan perang, lalu para sahabat mengatakan huwa ahlul jannah, dia itu calon penghuni surga. Nabi katakan la huwa finnar, Nabi katakan tidak, dia di neraka. Maka diawasi orang yang hebat itu dalam medan jihad, diawasi. Ternyata satu hari dia terluka tubuhnya, banyak sekali terluka. Dia malu, selama ini kalau dia berperang selalu menang, tiba-tiba di hari itu dia kalah, dan dia tidak sanggup menahan rasa sakit yang ada di tubuhnya. Maka di malam hari, ketika orang-orang tidur di kemahnya, dia keluar, lalu dia hunus pedangnya, dia letakkan gagang pedang di tanah, dia letakkan ujung pedang di ulu hatinya, lalu dia menekankan diri kepada pedang, bunuh diri. Ini orang yang hebat di medan perang. Ternyata akhir hidupnya su'ul khatimah, na'udzubillah. Jangan kita ujub, jangan kita kagum terhadap diri kita sendiri, tapi hendaknya terus beribadah dan terus merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Terbang di antara dua sayap, sayap takut dan harap. Takut kalau ibadah kita nggak diterima, tapi kita juga berharap semoga Allah Ta'ala menerima ibadah kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertanyaan, bolehkah kita berderma untuk niat semata-mata hanya agar bertambah harta kita? Sedekah biar jadi orang kaya, sedekah biar dilipat gandakan hartanya. Kalau niatnya untuk itu saja, maka tidak boleh. Dan itu termasuk perbuatan syirik. Disebutkan dalam kitab Tauhid, bab minasyirki iradatil insan bi amalihi dunya. Bab termasuk syirik
motivasi seseorang dalam amalnya untuk dunia. Jadi apabila kita motivasinya untuk dunia saja, itu syirik. Tetapi kalau kita motivasinya untuk akhirat, untuk mencari surga, kemudian dengan itu Allah Ta'ala berikan kepada kita harta, alhamdulillah. Karena di antara janji-janji yang dijanjikan oleh sang pembuat syariat, Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya adalah janji dunia. Nabi mengatakan, man ahabba yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rizkinya, hendaknya dia menyambung silaturahim. Di situ ada motivasi dunia untuk amal akhirat, yaitu menyambung silaturahim akan mendatangkan panjang umur dan luas rizki. Tetapi bukan hanya untuk itu niatnya. Seorang mukmin cita-citanya adalah surga, bukan dunia. Dunia ini fana, dunia itu hina. Yang kita inginkan adalah surga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana bisa istiqamah dalam menjalankan ajaran Islam yang sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya? Tidak mudah orang jadi istiqamah. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, syabatni Hud, surat Hud telah membuatku beruban. Ini surat yang di dalamnya terdapat firman Allah Ta'ala, fastaqim kama umirta, istiqomahlah kamu sebagaimana kamu diperintahkan. Jadi istiqomah itu tetap berada di atas jalan yang lurus, itu tidak mudah. Maka kita harus terus berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala menjadikan kita istiqomah. Bahkan istiqomah itu adalah karamah. Orang punya karamah bisa berjalan di atas air. Orang punya karamah bisa menyeberangi sungai dengan kudanya, dan lain-lain karamah yang diberikan kepada para wali. Orang punya karamah bisa diperbanyak makanannya, dia makan enggak habis-habis makanannya. Tetapi karamah yang paling utama diantaranya adalah istiqamah sampai mati. Itu karamah yang luar biasa. Dawam, terus menerus dalam keistiqomahan, itulah yang namanya karamah. Maka di antara usaha yang kita perlu lakukan, bergaul dengan orang-orang yang saleh. Bergaul dengan orang-orang yang saleh agar kita bisa meneladani mereka. Susah kita ketemu dengan orang saleh di akhir zaman misalnya, maka bergaul dengan para nabi. Baca Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Di situ kita akan bergaul dengan para nabi. Baca kisah para sahabat, baca kisah para tabi'in. Dengan membaca sejarah mereka, seakan-akan kita hidup bersama mereka. Berdoa kepada Allah dan bergaul dengan orang-orang yang saleh. Kemudian senantiasa hadir di majelis ilmu. Di majelis yang di sana disampaikan qala Allah, qala Rasul. Itu akan membantu kita untuk istiqamah. Lalai kita dengan sesuatu, lupa kita dengan pelajaran, begitu kita hadir di majelis, teringatkan kita. Misalnya bahas masalah bakhil seperti ini. Kalau ingat masalah bakhil, loh, ini nasihatnya kayaknya gue banget gitu. Ada yang ngerasa begitu? Kalau yang nggak ngerasa, innalillahi. Hadir di majelis ilmu itu seperti itu, ternasihati kita. Semoga dengan itu kita bisa istiqamah. Bagaimana bersedekah bagi orang tua yang sudah meninggal dunia? Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin membolehkan kita bersedekah dengan niat untuk orang yang sudah meninggal dunia. Dan Syekh Salim bin Iyad Al-Hilali dalam syarah Riyadhus Shalihin mengkritiknya atau mengomentarinya. Wallahu a'lam, kita bisa sedekah dengan niat agar pahalanya sampai kepada kedua orang tua. Mohon diulang doa meminta keberkahan. Diulang, dicatat kalau tu mau catat. Allahumma, bersama. Aksir mali. Coba diulang, Allahumma
Sebelah kanan. Sebelah kiri. Bersama-sama. Wa waladi wa barik li. Diulang. Wa waladi wa barik li. Sebelah kiri. Bersama-sama. Dari awal Allahumma wa waladi wa barik fima a'taitani. Diulang. Fima a'taitani. Dari awal. Allahumma akrimani wa waladi wa barik fima a'taitani. Sebelah kanan. Allahumma akrimani wa waladi wa barik fima a'taitani. Sebelah kiri. Allahumma akrimani wa waladi wa barik fima a'taitani. Bersama-sama. Allahumma akrimani wa waladi wa barik fima a'taitani. Wa atil hayati. Pakai to ya. Wa atil hayati ala ta'atik. Diulang. Wa atil ala ta'atik. Sebelah kanan. Sebelah kiri. Bersama-sama. Dari awal. Allahumma akrimani wa waladi wa barik fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfirli. Diulang. Wa ahsin amali waghfirli. Sebelah kanan. Wa ahsin. Sebelah kiri. Bersama-sama. Wa ahsin. Allahumma bersama. Allahumma akrimani wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfirli. Ada salah satu yang hafal? Hah? Ada yang mau coba? Ayo silakan. Allahumma aksir. Wa barik li. Ahsanta. Iya, itu dia doanya. Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfir. Ya Allah, banyakkanlah hartaku. Kita hidup di dunia perlu banyak harta. Walaupun orang bilang harta bukan segalanya. Harta bukan segalanya, tapi segala-galanya harus pakai harta. Maka kita perlu punya harta. Wa aktsir mali wa waladi. Kita minta banyak anak. Enak kalau anak 25. Gitu. Bikin pengajian anak sendiri sudah 25. Enak 25, enak. Lebaran datang anaknya satu orang bawa 2 juta jadi 50 juta.
Anak cuma 2, satu ngasih cepet, cuman 200. Enakan 25 ngasih 2 juta. Kemudian wabarikli fima a'taitani. Itu yang paling penting, berkah. Hartanya banyak, berkah. Anaknya banyak juga, berkah. Gampang ngurusnya, gampang didiknya kalau berkah. Anak satu kalau nggak berkah nyusahin luar biasa. Banyak tapi berkah memudahkan orang tuanya. Maka kalau doa minta keberkahan. Wa'atil hayati ala ta'atik, panjangkanlah hidupku untuk taat kepadamu. Kita minta agar panjang umur untuk ketaatan, seperti doanya Nabi kepada Anas bin Malik. Didoakan agar panjang umurnya, banyak hartanya, banyak anaknya. Allah kabulkan. Umurnya Anas bin Malik 103 atau 105 tahun. Semoga kita punya umur 105 tahun, tapi kondisinya sehat terus. 105 tapi masih bisa manjat pohon kelapa. Itu luar biasa. Mungkin apa enggak mungkin? Mungkin. Enggak ada yang mungkin, enggak ada yang enggak mungkin kalau Allah berkehendak. Wa'atil amali. Wa'atil hayati ala ta'atik. Panjangkanlah hidupku untuk taat kepadamu. Wa ahsin amali waghfirli. Baguskanlah amalku dan ampunilah dosa-dosaku. Kalau dikabulkan doa itu, jadi orang bahagia dunia akhirat. Anda bisa baca doa itu, ada dalam bukunya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah, kumpulan dari doa dari Quran dan Sunnah. Itu ada di situ, judulnya doa keberkahan. Anda sudah punya bukunya, tapi nggak pernah dibaca. Bagaimana mengalahkan hawa nafsu dan agar tetap istiqomah? Ini dia, pertanyaannya sama seperti tadi. Hawa nafsu hendaknya dikalahkan diantaranya dengan banyak berpuasa. Puasa-puasa yang ada sunnahnya, seperti puasa Senin dan Kemis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana jika ada tetangga yang suka berhutang untuk keperluan yang tidak jelas? Apakah kita wajib memberi pinjaman kepadanya? Tidak jelasnya bagaimana? Kalau dipakai buat acara ulang tahun misalnya, enggak usah dikasih. Dia beli utang hanya untuk memperingati acara-acara bid'ah, enggak perlu dikasih. Tapi kalau dia butuh untuk makan, butuh untuk kesehatan, butuh untuk biaya sekolah, maka tidak apa kita pinjamkan. Kalau kita punya harta, datang orang pinjam sama kita 10 juta, kita kasih sama dia 10 juta. Itu dapat pahala seperti sedekah sebesar 10 juta. Kalau sudah temponya, misalnya 1 Ramadan dia mau bayar, begitu 1 Ramadan kita tagih, justru dia mengeluh, maaf Pak, belum bisa bayar, anak saya sakit, istri juga baru melahirkan, genteng bocor, motor mogok, semua disebutin. Kita nggak tega sama dia. Sudah, kapan kamu punya, kamu bayar. Itu setiap hari kita mendapatkan pahala seperti sedekah 10 juta. Setiap hari selama kita tangguhkan. Sampai hari kiamat yang nggak bayar, sampai hari kiamat kita mendapatkan pahala sedekah 10 juta setiap hari. Siapa yang sanggup 10 juta setiap hari? Kalau datang temponya, kemudian kita tagih bayar, dia mengeluh tadi, nggak sanggup bayar, lalu kita katakan, sudah, kalau begitu saya anggap lunas. Ini kwitansinya, saya sobek. Lunas, jangan dipikirin. Maka kita dapat pahala setiap hari, mendapatkan pahala sedekah seperti 2 kali yang kita pinjamkan. Seperti 2 kali yang kita pinjamkan, berarti berapa juta? 20 juta. Saya baca hadis itu, langsung saya berdoa, ya Allah, moga-moga jadi orang kaya yang bisa ngutang-ngutangin orang. Kemudian nggak bisa bayar, udah saya anggap lunas. Orang datang, Pak mau pinjam Pak, berapa? 5 juta. Kok cuma 5 juta? Ya Pak, butuhnya 5 juta. 10 aja ya. Enggak Pak, 5 juta. Enggak, 10 aja biar nggak bolak-balik. Amin gitu.
Amin harus disuruh nih repot. Berdoa kepada Allah. Jadi orang kaya yang bisa minjemin uang. Makanya tetangga tadi yang suka minjem, alhamdulillah. Karena nanti akan datang satu zaman orang keliling membawa uang dinar dirham, keliling mau sedekah, enggak ada yang mau nerima. Semuanya orang jadi udah kaya. Akan datang nanti zamannya seperti itu. Makanya sekarang mumpung masih ada orang yang mau pinjam, kita pinjemin. Kalau kita punya, kita pinjemin. Mumpung masih ada orang mau terima. Mumpung masih ada orang mau terima sedekah, kita sedekah. Nanti pada saatnya kita mau sedekah, bingung nggak ada orang yang mau menerima. Sebab dunia itu datang seperti banjir yang susah dibendung di akhir zaman. Sampai-sampai menjelang hari kiamat nanti, orang bikin rumah lantainya perak. Lantainya dari perak. Luar biasa. Mumpung sekarang masih ada orang terima, berikan, kasih pinjam. Kalau ada orang pinjam sama kita nggak bayar, pinjam lagi nggak bayar, kesel hati kita, maka kita ingatkan diri kita, mana yang lebih engkau sukai? Engkau yang jadi dia, lalu dia jadi seperti engkau, atau justru kita menjadi kita dan dia seperti dia? Tentu kita senang kalau kita jadi orang kaya, kita yang meminjamkan. Pengen jadi orang yang meminjamkan apa yang pinjam? Meminjamkan. Yang meminjamkan. Makanya kalau ada orang minjemin, kasih. Tapi yang kemarin aja belum bayar, pinjam lagi tadi. Ya alhamdulillah, nggak apa-apa, nggak usah dihitung-hitung, biarin, catat aja gitu. Dan itu perlu dicatat tanggal berapa kamu mau bayar, biar nanti ketahuan pahalanya. Biar ketahuan pahalanya. Begitu satu tempo kita tagih, kita ingatkan, dia nggak bayar, udah hitung pahalanya. Itu perlu. Utang piutang dicatat, walaupun ikhwan gitu. Sama ikhwan aja catat, wala ikhwan wala ikhwan sama saja, harus dicatat. Saudara juga pinjam, catat. Bolehkah kita mengadakan arisan untuk keperluan umroh, yang mana apabila dapat arisan maka uang digunakan untuk umroh? Iya, kalau dolar nggak naik. Antum umroh misalnya dapat 20 juta. 20 juta sekarang mungkin masih bisa buat umroh. Pada saatnya nanti dolar naik, 20 juta nggak dapat. Jangan takalluf membebani diri dengan cara arisan-arisan. Dan arisan ini mengajarkan hutang. Kita berlindung kepada Allah dari hutang, tapi arisannya ada 3, ada 4. Kalau kita dapat duluan, hutang apa tidak? Hutang harus bayar tiap bulan. Walaupun tidak haram mutlak, tetapi saya tidak suka orang yang suka arisan-arisan. Gitu. Jangan, karena itu ngajarin hutang bagi yang dapat duluan. Kalau yang dapat belakangan hitung-hitung nabung memang. Tapi yang dapat duluan dia harus membayar. Belum lagi udah arisan-arisan, nggak taunya pindah kontrakan ngasih alamat. Gitu. Ada nggak yang begitu? Susah, dia udah dapat pindah kontrakan. Apakah termasuk bakhil apabila saya tidak selalu menuruti keinginan anak seperti jajan dan membeli yang lain karena saya ingin mengajarkan anak agar tidak terbiasa jajan dan menghemat uang? Tidak termasuk bakhil. Bahkan tidak seperti itu cara mendidik anak. Banyak orang tua yang salah, anaknya minta apa dibelikan, minta apa dibelikan. Ketika ditegur, kenapa anakmu dibelikan apa saja yang dia inginkan? Loh, saya akan kerja untuk anak, buat apa lagi? Jangan. Kasih kebutuhannya yang dia butuh, selebihnya jangan berlebih. Karena mendidik anak hidup susah lebih sulit daripada mendidik anak hidup senang. Dan belum tentu kehidupan dia senang seperti kita. Maka belajarlah hidup sederhana. Dan nanti akan ada pembahasan yang menjelaskan tentang ini. Di antara salasun munjiyat, 3 perkara yang menyelamatkan. 3 perkara yang menyelamatkan. Kalau tadi 3 perkara yang membinasakan. Apa 3 perkara yang menyelamatkan? Yang pertama, al-adlu fil ghadabi war ridha. Bersikap adil dalam keadaan marah maupun ridha. Yang kedua, al-qasdu fil faqri wal ghina. Sederhana dalam keadaan fakir maupun kaya. Sederhana baik dalam keadaan fakir maupun kaya.
Kalau kita lagi fakir, lagi miskin, sederhana, nggak heran. Kaya kita bisa sederhana, itu yang luar biasa. Orang kaya tapi hidupnya sederhana, itu yang Nabi ajarkan. Kemudian yang ketiga, khasyatullah fis sirri wal alaniyah, takut kepada Allah baik dalam keadaan sendirian maupun banyak orang. Takut kepada Allah ketika sendirian maupun banyak orang. Itu termasuk 3 perkara yang menyelamatkan. Bersikap adil dalam keadaan marah maupun ridha, sederhana dalam keadaan miskin maupun kaya, takut kepada Allah baik dalam keadaan sendirian maupun banyak orang. Dan anak-anak sekarang sudah diajarin hemat saja masih pintar bohong. Mak, ada nenek-nenek kasihan itu. Kasih duit, Mak. Kasih duit 5.000. Pergi dia. Tapi nenek-neneknya jualan es, Mak. Begitu. Pinter ini anak ini. Assalamualaikum Ustaz yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustaz mohon doanya dan nasihatnya buat ana dan kedua orang tua ana. Ustaz mau tanya, bagaimana cara menasihati orang tua kita yang selalu menuruti hawa nafsu dan bangga kepada diri sendiri? Anak kepada orang tua jangan memberikan nasihat. Jadi anak kepada orang tua memberikan uang, bukan memberikan apa? Nasihat. Kasih uang, kasih kebaikan. Seperti itu. Kalau orang tua dikasih nasihat, marah dia. Siapa kita berani nasihat? Sekiranya anaknya jadi ustadz saja, nasihatin bapaknya belum tentu diterima. Apalagi anaknya bukan ustadz. Maka caranya menasihati, orang tua lagi duduk, kita baca buku. Kita baca buku. Kemudian 3 perkara yang membinasakan. Kikir yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, kagum kepada diri sendiri. Bapaknya lagi duduk pura-pura tidur dia, padahal dengerin. Itu caranya menasihati orang tua. Jangan langsung, kita baca buku yang kira-kira dia dengar. Seperti itu cara memberi nasihat. Misalnya bapaknya minum sampai tangan kiri, dia tegur anaknya sendiri, Muhammad, jangan makan dengan tangan kiri. Begitu. Bapaknya nengok doang gitu. Tapi jangan keras-keras. Maka dengan tangan kiri itu setan. Jangan tersinggung nanti. Walaupun kita nasihati kepada anak kita. Dan mungkin dengan cara seperti itu semoga bisa diterima. Kalau langsung kita berhadapan menasihati orang tua, susah diterima. Kecuali orang tua yang minta nasihat kepada kita, minta saran, baru kita mudah untuk menasihatinya. Tapi sebelum engkau menasihati orang tua, tunjukkan kebaikanmu kepada orang tua. Kalau orang tua sudah bangga dengan kita, senang dengan kita, nasihat kita diterima. Tapi kalau kita masih minta duit sama orang tua, masih suka ngeluh sama orang tua kasih nasihat, diusir kita dari rumah. Sudah banyak anak-anak yang diusir dari orang tuanya karena dia baru ngaji sekali 2 kali, kemudian nasihatin orang tuanya. Pulang ke rumah TV dimatiin, Pak, haram Pak nonton TV Pak. Bapaknya lagi nonton dimatiin. Tidak boleh seperti itu. Bapaknya lagi ngerokok, Pak, haram Mak, dibejek rokoknya. Nggak bisa seperti itu nasihat kepada orang tua. Anak durhaka dibilangnya. Tapi harus dengan cara-cara yang lembut, dengan cara-cara yang baik, dan yang terbaik ajak ngaji. Itu minta ditemenin ngaji. Ngaji Pak, itu. Ntar pulang ngaji makan sate Pak. Gitu. Ajak ngaji. Dalam rangka menumbuhkan rasa dermawan, mana yang lebih diutamakan? Seorang muslim apakah menolong atau membantu saudara kandung yang tidak mampu terlebih dahulu, atau orang lain yang tidak kita kenal? Menolong saudara kandung dapat 2 pahala, pahala sedekah dan pahala kekerabatan. Saudara kita lebih berhak menerima kebaikan kita daripada orang lain. Wallahu a'lam. Apa manfaat sedekah? Sangat banyak manfaat sedekah. Yang pertama, menjalankan perintah Allah. Yang kedua, akan mendatangkan rizki
Karena Allah telah berfirman, anfik yunfik alaik, infaklah akan diinfakkan kepadamu. Kemudian yang ketiga, bisa menghindarkan dari kematian jelek. Sedekah bisa menghindarkan seorang dari kematian mendadak. Kemudian sedekah juga bisa menjadi obat bagi orang yang sakit. Nabi katakan, dawu mardhakum bis sadaqah, obati orang yang sakit dari kalian dengan sedekah. Ada orang yang bercerita dalam buku keajaiban sedekah bahwasanya dia mengatakan, alhamdulillah rumahku tidak pernah dimasuki dokter. Bagaimana mungkin tidak bisa dimasuki dokter? Dia di rumahnya ada kaleng kotak amal. Setiap hari anaknya suruh sedekah, istrinya sedekah, dia sedekah. Setiap hari sedekah dimasukkan di kaleng yang ada di rumahnya. Kemudian kalau ada keluarganya yang sakit, maka dibuka itu kaleng, kemudian dia keluarkan untuk fakir miskin, isi kaleng itu, dan berdoa semoga Allah sembuhkan, kemudian Allah menyembuhkannya. Itu diantara manfaat sedekah. Bagaimana pendapat Ustaz bank syariah? Wallahu alam, saya tidak tahu. Jawaban seperti ini hendaknya ditanyakan sama Ustaz Irwandi atau yang lainnya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-warisa minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.